Teman-teman koram boleh isi dulu bangku yang di depan ya. Boleh maju dulu. Ayo maju ke depan dulu, isi bangku yang di depan. Ayo koram. Maju ke depan semuanya, cewek-ceweknya juga maju ke depan. Saat hening untuk kita sejenak.
Kakak. Remaja diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan, membawa segala perubahan yang telah kita lakukan. Untuk memulai ibadah pada minggu hari ini, kita angkat satu pujian, yaitu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi darimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi darimu. Ku lihat kebaikan-Mu yang tak
kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tenang setia. Kau dapati aku tenang setia. Rekan-rekan remaja yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Teman-teman, seringkali kita melakukan sesuatu tanpa memikirkan ke depannya. Ketika kita sebagai remaja seringkali bertindak tanpa mempertimbangkan akibatnya. Ketika kita melakukan kesalahan yang besar, pasti akan berakhir dengan penyesalan yang sangat mendalam. Pada kondisi seperti ini, kita seringkali menyalahkan Tuhan dan menjauh dari Tuhan. Dan hari ini, kita diharapkan untuk mau belajar bagaimana Tuhan tetap menjaga kita dan tetap setia kepada kita. Ia selalu membantu kita melalui segala perkara. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadi anak yang setia kepada Tuhan? Untuk quorum diberi waktu untuk berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami sudah berdoa untuk meminta ampun dalam pengakuan dosa ini. Semoga pada kesempatan ini kami bisa memperbaiki serta merubah kesalahan-kesalahan kami seminggu yang lalu dan dosa-dosa sebelumnya. Berkati kami ya Tuhan dalam seminggu ke depan dan selanjutnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku,
firman diundang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 21. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu dengan barang yang fana. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa supaya kita boleh mengerti, menerima, dan juga melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali beribadah ya Bapa kepadamu. Kami bersyukur kami boleh kembali berkumpul, bertemu bersama dengan teman-teman kami. Dan jika sebentar kami akan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami, urapi kami, supaya kami dapat fokus di dalam membaca firman-Mu ini. Baik kami yang mengikuti ibadah di tempat ini maupun kami yang mengikuti secara online. Biarlah Engkau berkati setiap kami. Engkau yang memampukan kami untuk mengarahkan kami hanya kepadamu saja. Kami juga mampukan ya Bapa, hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Biarlah apa yang dikatakannya berasal dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan Yesus Kristus diambil dari Mazmur nomor 26. Mazmur nomor 26 ayatnya yang pertama hingga ketiga. Mazmur 26 ayat pertama
hingga ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Demikianlah bacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa yang pernah ke dokter? Tolong angkat tangan. Yo, siapa yang pernah ke dokter? Ke dokter nih ya. Ke dokter setiap hari. Oh iya, papamu dokter ya. Bener juga. Ke dokter. Oke, sekarang turun. Siapa yang pernah ke bengkel? Bengkel motor atau bengkel mobil? Oke, turun. Siapa yang pernah lihat ban motor atau ban mobil ditambal? Ada yang pernah lihat ban mobil atau ban motor ditambal? Sedikit. Oke. Sekarang pertanyaannya, karena lebih banyak yang ke dokter, kalau kalian pergi ke dokter, apa yang pertama kali ditanyakan sama dokternya? Sakit apa? Sakit apa ya? Sakit apa, Dek? Sakit apa, Mbak? Sakit apa, Mas? Ya. Terus setelah ditanyakan itu, kita jawab apa? Penyakitnya apa gimananya? Kita jawab gimana? Misalkan berarti kita jawab penyakitnya sakit panas gitu atau batuk ya. Terus apa yang dilakukan sama dokternya? Memeriksa. Oke, memeriksa kan? Nah, setelah selesai diperiksa, apa yang dikeluarkan sama dokternya? Setelah selesai diperiksa gitu ya, terus dokternya ngomong apa? Jangan ini, penyakitnya ini. Karena kalau batuk-batuk biasanya kamu kebanyakan minum es ya. Sampai mamah-mamahnya bilang es terus ya. Gitu kan? Nah, dokter yang ngomong seperti itu. Nah, kalau kita lihat adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah tindakan untuk pemeriksaan. Biasanya dokter itu yang setahu saya ya, atau mungkin yang anak dokter lebih tahu gitu ya. Kalau membuat analisa itu tuh berdasarkan beberapa pertimbangan. Yang pertama ditanya sakitnya apa. Yang kedua ditanya pemeriksaannya apa. Ya kan? Saya sampai sekarang belum pernah nemu dokter yang tiba-tiba langsung ngomong kamu sakitnya ini, baru datang. Ada nggak? Pernah nemu nggak? Dokter yang ketika kita datang langsung dia ngomong, oh kamu sakitnya ini, padahal kita belum ngomong apa-apa. Belum pernah kan? Nah, sama, saya juga belum pernah. Apa yang mau saya katakan di sini? Yang mau saya katakan di sini adalah dokter aja ketika memeriksa tindakan, memeriksa penyakit, dia butuh sesuatu yang diungkapkan oleh orang yang sakit. Di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita kalau terima sesuatu dari orang, atau kita mendengar sesuatu, bahkan belum mendengar sesuatu yang benar, kita sebagai anak remaja bisa marah pada waktu itu. Reaktif. Kita baru dengar sepotong informasi, misalkan gereja roboh. Cuman dengar gereja robohnya doang. Kita udah langsung panik. Gereja siapa? Gereja roboh. Oh, gereja kita roboh. Langsung pergi ke sini.
Begitu datang sampai di sini nggak roboh kok, masih berdiri, beritanya ngaco nih. Teman kita bisa ngomong, saya belum selesai ngomong, gereja yang roboh itu bukan GKI Cicurug, tapi gereja di mana entah nggak tahu, di tempat lain. Atau kalau kita mendengar informasi mungkin nggak terlalu ini, ketika kita main game, setiap kita pasti minimal pernah main game atau sekarang lagi sering main game. Apalagi udah mau menjelang ujian, biasanya kalian banyak banget yang suka main game. Ketika kita main game, ya, kalau kita kalah, perasaan kita apa? Kalau kalah, main game nih udah susah-susah main game, terus tiba-tiba dapat temen yang istilahnya apa, beban kelompok. Apa perasaan kita dan kita kalah main sama dia? Emosi, terus kesel, pengen nampol, ya kan? Nah itu, tentu kita merasa sangat kesel dengan teman kita. Rasanya ingin memukul, ingin ini dan ingin itu, intinya ingin membalaskan dendam kita. Ini menjadi ciri-ciri kita sebagai anak muda yang kadang apa? Yang kadang bertindak tanpa berpikir 2-3 kali. Tanpa memeriksa terlebih dahulu apa yang akan menjadi konsekuensi di belakangnya. Menjadi akibat di belakangnya. Misalkan kita kesel sama teman kita gara-gara kalah kita main game, begitu pulang entah dari mana, pokoknya saya ketemu dia, saya mau ribut lah sama dia gara-gara saya kesel main game. Tidak memikirkan tindakan akhirnya, bahwa bisa saja ketika kita memperkarakan hal itu dan kita menyelesaikannya bukan secara kekeluargaan tetapi secara hukum rimba dengan menggunakan kekerasan fisik atau kekerasan apapun itu, mau verbal, mau fisik, mau kekerasan tembok kayak, kita tidak memikirkan bahwa kita bisa saja dalam tanda kutip dituntut oleh teman kita karena telah melakukan kekerasan. Kita bisa saja menciderai atau merusak hubungan pertemanan kita. Inilah yang membuat kadang-kadang kita sebagai anak muda menjadi anak-anak yang reaktif. Orang yang tidak pernah memikirkan 2-3 kali. Minyak aja 2 kali penyaringan. Kita mikir gak pernah sampai sepanjang itu. Harusnya kita berpikir lebih panjang ketika kita melakukan segala sesuatu. Memeriksa diri kita. Sebagaimana dikatakan di dalam Mazmur 26. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 26 ini ditulis oleh Daud ketika dia dipersalahkan atas sesuatu hal yang sebenarnya tidak ia lakukan. Makanya di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Karena Daud merasa saya tidak melakukan kesalahan itu. Tetapi lebih daripada itu, ia mengajak Tuhan untuk memeriksa dirinya bila mana saya mungkin terlupa. Mungkin saya hilaf pada saat itu. Maka Tuhan tolong periksa diri saya. Di dalam ayatnya yang pertama, memang dengan jelas dikatakan berilah keadilan kepadaku sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Daud di sini mengatakan bahwa saya ini hidup di dalam ketulusan. Hidup saya tuh benar. Saya hidup tidak belok sana belok sini, hidup sesuai firman Tuhan, kok kenapa saya masih dipersalahkan? Tetapi di dalam ayat kedua kita bisa melihat ujilah aku. Di dalam bagian ayat kedua ini Daud juga menyadari bahwa ada poin di mana mungkin saya lupa apa yang saya lakukan itu bisa jadi itu kesalahan buat orang lain. Jadi beban buat orang lain. Ujilah aku ya Tuhan. Memohon Tuhan untuk menguji kita karena Daud tahu Tuhan adalah sosok yang adil dan penyayang. Dia lebih mengenal kita dibanding diri kita sendiri.
Ujilah aku Tuhan dan cobalah aku. Cobalah di sini bukan berarti coba kayak seperti kita beli barang baru terus kita coba, oh ini enak, oh ini nggak enak. Tetapi cobalah di sini artinya test me. Dites apa benar saya ini kehidupannya tulus. Apa benar saya hidup di dalam ketulusan. Dan percaya kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu seperti yang dikatakan di ayat pertama. Dan di ayat ketiga dikatakan sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup untuk kebenaranmu. Dalam bagian ini Daud kembali menegaskan bahwa tujuan hidupnya adalah untuk memuliakan nama Tuhan dan hidup di dalam kebenaran Tuhan semata. Bukan untuk hal-hal yang lain. Dan di dalam bagian ini adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rekan-rekan remaja semua, kita bisa melihat bagaimana Daud, sosok besar, seorang raja di Israel, dia pun mengakui bahwa dirinya bisa saja salah. Oleh karenanya ia mengundang Tuhan untuk memeriksa dirinya secara penuh. Menolong dia supaya dia tidak membalaskan dendamnya ketika dia dipersalahkan. Membalaskan dendamnya kepada orang yang mempersalahkannya itu. Dan menghasilkan sesuatu yang buruk ke depannya. Daud bisa saja ketika dia dipersalahkan, dia dianggap menyalahi peraturan. Sebagai seorang raja dia bisa saja mengelak, menggunakan hak prerogatifnya sebagai raja. Dan mengeluarkan pembuktian-pembuktiannya. Tetapi permasalahannya adalah apakah itu membuat kehidupan kerajaan Israel sejahtera atau justru sebenarnya malah membawa Israel ke dalam jurang kehancuran. Disinilah Daud mengajarkan kita sebagai anak-anak muda untuk mengundang Tuhan yang pertama. Mengundang Tuhan memeriksa diri kita. Memeriksa kehidupan kita. Apakah hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah kita telah hidup dengan melakukan kasih kepada sesama? Apakah kita telah hidup sebagai anak-anak remaja yang benar-benar mengasihi sesama kita, bahkan mendoakan mereka yang menjadi musuh kita, atau bahkan menganiaya kita? Melalui bacaan ini, perenungan hari ini, kita diingatkan kembali rekan-rekan sekalian untuk mengundang Tuhan di dalam hidup kita. Mengundang Tuhan untuk memeriksa diri kita. Menguji diri kita. Apakah kita hidup di dalam ketulusan. Dan yang kedua juga mengundang Tuhan untuk apa? Untuk mencoba. Mengetes kita. Apakah kita benar-benar mata kita, diri kita semuanya tertuju kepada kasih karunia Tuhan. Dan kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Atau justru kita hidup di dalam kebenaran, versi kebenaran menurut diri kita sendiri. Maka dari itu di dalam tema kita hari ini yang berjudul pemeriksaan batin, cara kita untuk mengundang Tuhan dan menguji diri kita bersama dengan Tuhan adalah dengan memeriksa batin kita. Memang rekan-rekan, pemeriksaan batin ini butuh ketelatenan, butuh latihan. Di mana kita diajak untuk tidak merespon sesuatu dengan begitu langsung reaktif. Menguji dulu, memikirkan dulu. Ketika kita mau misalnya, saya ya sudahlah hari ini cuaca agak mendung. Ya, makanya lampu dinyalakan. Kalau cuacanya cerah kita nggak perlu pakai lampu. Cuaca agak mendung, nggak usah ke gereja deh. Ikut online aja biar bisa tidur-tiduran. Ya kan? Kalau udah mendung enakan tiduran begitu kan, cuaca dingin. Nah, tetapi melalui pemeriksaan batin lewat kita meneladani Daud, kita diajak untuk menguji apakah benar yang saya lakukan ini, ibadah sambil tidur-tiduran. Lagi dengerin khotbahnya Pasam tiba-tiba dibawa mimpi. Bukan mimpinya bukan saya lagi khotbah pula, nggak tahu mimpinya apa. Apakah itu sesuatu yang benar?
Udahlah, saya kemarin habis musuhan misalnya sama si Anu, udah saya nggak mau ke gereja, undung. Nggak mau saya ke gereja, musuhan saya. Marilah kita memeriksa apakah itu benar. Saya musuhan sama teman saya. Apa benar tindakan saya untuk nggak ke gereja? Supaya menghindar dari teman kita karena rasa kesal kita. Bukankah di dalam firman Tuhan dikatakan, selesaikanlah itu sebelum matahari tenggelam. Kalau punya amarah, jangan kau simpan lama-lama. Justru kita harus mengasihi mereka. Melalui perenungan hari ini rekan-rekan, marilah kita menguji setiap tindakan kita. Menguji setiap apa yang hendak kita lakukan. Dengan apa? Dengan kacamata firman Tuhan. Dan cara kita menguji hanya bisa kita lakukan dengan apa? Dengan mengundang Tuhan. Lewat doa-doa kita, lewat juga kemauan kita dan niat kita serta tindakan kita untuk mempelajari firman Tuhan. Dan juga dengan melibatkan diri kita ketika ada ibadah. Jangan ketika kalian dibilang ibadah onsite, jangan dengan 1001 alasan menolak. Kita ibadah diundang untuk apa? Untuk bersama-sama dengan teman-teman kita. Kita ibadah itu kan tujuannya kita ketemu teman-teman kita bersama-sama membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Oke, ibadah ada yang online, oke, tetapi kalau di dalam kondisi khusus ya itu tidak masalah. Selagi kita masih bisa bertemu dengan teman kita, ya mbok ya sudah, datanglah ke gereja. Kan kita nggak akan tahu, seandainya tiba-tiba COVID naik lagi, tiba-tiba harus kita online dari rumah, kembali seperti dulu, kan itu lebih nggak enak lagi. Selagi ada kesempatan kita diberikan oleh Tuhan untuk beribadah bersama, marilah kita memanfaatkannya. Ketika kita diberikan kesempatan untuk memeriksa tindakan kita, ada waktu, marilah kita juga melakukannya dengan mengambil waktu sebelum kita mengeksekusi keputusan kita. Dan juga yang paling penting di dalam pemeriksaan batin ialah jangan mengambil keputusan ketika kita sedang di dalam kondisi emosi. Karena apa? Karena keputusan yang diambil ketika kita sedang emosinya tinggi, itu bukanlah keputusan yang baik. Biarlah kita menjadi remaja-remaja yang mau memeriksa tindakan diri kita lebih dalam. Dengan mengundang Tuhan menguji diri kita, segala tindakan kita. Apakah itu sesuatu yang berkenan kepada Tuhan atau justru membawa nama Tuhan bukan menjadi nama yang baik? Apakah tindakan kita ini mencerminkan firman Tuhan atau justru mencerminkan kondisi diri kita yang justru jauh dari kata sempurna? Selamat memeriksa batin kita, kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Akan duduk kembali.
Mari kita bersama menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan ini kami diingatkan untuk memeriksa batin kami, memeriksa diri kami lebih dalam lagi sebelum kami melakukan segala sesuatu tindakan. Baik itu tindakan yang baik maupun tindakan yang berpotensi tidak baik. Ajar kami ya Bapak untuk menahan diri kami, untuk mempertimbangkan segala sesuatu di dalam terang firman-Mu saja. Pada saat ini kami berdoa ya Bapak, mengingat keluarga kami, setiap orang tua kami ya Bapak, di dalam pekerjaan mereka. Kiranya Engkau yang senantiasa pulihkan, Engkau yang senantiasa berikan mereka kekuatan serta kesehatan. Bila mana mungkin ada orang tua kami yang sedang dalam kondisi sakit, kiranya Engkau yang juga senantiasa sembuhkan. Engkau yang berikan kekuatan. Di dalam pekerjaan biarlah Engkau berkati mereka. Lancarkanlah segala pekerjaannya ya Bapa. Dan berikanlah mereka hikmat. Supaya mereka boleh mendidik, mengarahkan kami. Dan juga memampukan kami. Menjadi anak-anak yang hidup seturut dengan kehendak firman-Mu saja. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang dalam kondisi sakit. Kami mengingat Maria dan juga rekan-rekan kami yang lain ya Bapak. Kiranya Engkau yang boleh pulihkan, Engkau yang senantiasa bekerja lewat obat-obatan dan tindakan medis yang dilakukan. Kiranya Engkau juga yang menyertai setiap anggota keluarga yang mendampingi. Berikanlah mereka kesehatan semua ya Bapak. Juga bagi rekan-rekan kami yang undur, yang mulai jarang terlihat baik di ibadah online maupun ibadah onsite kami ya Bapak. Kami mengingat Saudari OUI, Saudara Jonathan Jebua, Saudara Leo, Albert, dan juga rekan-rekan kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau yang senantiasa lawat mereka, Engkau yang juga boleh menumbuhkan kerinduan di dalam hati mereka untuk boleh bersama-sama dengan kami beribadah ya Bapak di gereja-Mu ini. Kami juga berdoa untuk vaksinasi tahap ketiga, biarlah Engkau juga yang menggerakkan setiap orang tua kami atau kami yang sudah bisa divaksin untuk tahap ketiga ini untuk boleh memvaksinkan diri kami. Juga adik-adik kami yang berusia 6-11 tahun, kiranya juga Engkau yang memampukan kami untuk mengingatkan mereka untuk mengikuti program vaksinasi ini. Juga situasi pandemi COVID ya Bapak yang terjadi, di mana mengharuskan kami, sebagian besar dari kami untuk kembali mengikuti pembelajaran jarak jauh secara online. Kiranya Engkau yang juga memampukan kami untuk boleh tetap berfokus, khususnya mempersiapkan diri kami di dalam menghadapi ujian kenaikan kelas ataupun ujian akhir asesmen nasional ya Bapak. Semuanya biarlah kami serahkan kepada tangan pemeliharaan-Mu saja. Kami juga mengingat teman-teman kami yang akan PKL seperti Kesia dan Mary. Kiranya Engkau juga berkati setiap mereka ya Bapak di dalam pekerjaan lapangan ini. Supaya mereka boleh mendapatkan pengalaman yang berharga bagi kehidupan mereka. Juga untuk adik rekan-rekan kami yang di kelas 9, kelas 12, biarlah Engkau juga tuntun mereka untuk mempersiapkan masa depan mereka ya Bapak. Menuntun mereka untuk menentukan sekolah di mana mereka melanjutkan pendidikan atau universitas di mana mereka mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Berkati mereka ya Bapak untuk mempersiapkan diri mereka masing-masing. Juga untuk gereja kami, secara khusus untuk kebutuhan dana, mencicil ruangan yang kami pakai ini ya Bapak. Kiranya Engkau yang memampukan kami untuk boleh bersahati bersama dengan anggota jemaat yang lain, mendukung di dalam dana dengan segala daya upaya yang kami lakukan walaupun kami masih muda. Juga untuk rekan-rekan kami, rekan-rekan katekisasi ya Bapak, kiranya Engkau juga berkati mereka supaya mereka boleh tetap aktif mengikuti kegiatan-kegiatan kami dan mereka juga boleh tetap hidup di dalam pendidikan iman yang berasal daripada-Mu saja.
Juga tak lupa kami menyerahkan diri kami masing-masing ya Bapak yang hadir di tempat ini. Dengan segala pergumulan cita-cita kami, kiranya Engkau yang juga boleh memakai kami untuk menjadi alat berkat-Mu dimanapun kami Engkau tempatkan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur yang terbaik bagi Tuhan dan memberikan dengan sepenuh hati. Nas persembahan kita diambil dari Mazmur 145 ayat 2. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Bagi teman-teman yang beribadah di rumah, persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja atau dimasukkan ke dalam amplop dan dititipkan ke penatua pendamping tiap wilayah. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita angkat satu pujian KJ 337, betapa kita tidak bersyukur. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mendekat, bermandi cahaya surya dan cerah. Ketika kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada kali ini kami sudah mengumpulkan persembahan-Mu. Kiranya persembahan ini bisa dan dapat digunakan untuk orang-orang ataupun itu yang membutuhkan ya Tuhan. Dan kiranya juga persembahan ini menjadi persembahan yang terbaik untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Pada minggu hari ini kita belajar dari kitab Mazmur bahwa kita, para remaja, harus belajar untuk memeriksa batin kita di hadapan Tuhan agar hati kita menjadi yang sepenuh, tulus, dan mau berjalan bersama Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini, marilah kita menyanyikan Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku benar baginya, dimanapun kau berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
Rekan-rekan remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus Syukur kepada Allah, dan terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan sepanjang segala abad. Haleluya. Amin. Saat hening untuk kita semua. Warta dipersilahkan. Shalom, selamat pagi Korem. Warta lisan pada pagi hari ini untuk pertama, metode pengumpulan persembahan sehubung dengan pandemi virus corona COVID-19 dan himbauan sinode terkait pelaksanaan ibadah di rumah. Majelis Jemaat GKI Cicurug menghimbau kepada anggota jemaat dan simpatisan untuk tetap berpartisipasi mendukung keberadaan gereja lewat pengumpulan persembahan dengan cara 1. Transfer ke rekening milik GKI Cicurug BCA nomor 1290756 924 AN Pratawiwari atau Krisdiana Ginanti. 2. Dititipkan kepada penatua pendamping wilayah masing-masing. 3. Dikirimkan ke gereja, dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan dikirimkan ke kantor gereja. Amplop dapat memakai amplop biasa dan dilem. 2. Untuk minggu depan yang jadi WL-nya Kamuliani, wartanya Widya, dan pelayan firman-nya Penatua Eva dengan tema doa pemantapan niat dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Jangan lupa teman-teman Korem yang untuk mengingatkan teman-teman yang undur. Untuk petugas hari ini terima kasih untuk memberkati pelayanannya. Sekarang teman-teman Korem boleh berdiri terus salam dulu, habis itu kita kembali duduk lagi ya. Oke, terima kasih.